ilmunya? Sekali dia closing rata-rata 15 dus minimal. Ada berapa? 1 dus, 1 botol, 1 spray? Ya nanti diajari. Dan uniknya dengan beliau dokter ini. Nah dirimu belum kategori. Iya mas. Iya, soalnya dosen bayarannya sih. Ya. Gimana Mas Adi? Sudah siap? Sudah siap. Boleh kita panggilkan ada musik, musik, Mas. Oke. Siap. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Boleh kembali lebih meriah. Lebih meriah lagi. Mas Roni Yulasena. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya ini ya bercerita dan saya nggak akan mengajari Bapak Ibu banyak-banyak, saya ingin melakukan sebuah keajaiban sedikit. Mau Bapak Ibu? Mau keajaiban Bapak Ibu? Oke, perkenalkan nama saya ini ya. Ini nama YouTube. Saya juga seorang YouTuber juga ya. Kontennya tentang pengembangan diri, hipnotis, sulap. Pokoknya pengembangan diri lah. Makanya kalau saya closing dokter biasanya mudah, biasanya seperti itu. Oke, saya akan membuat sebuah keajaiban sedikit ya. Akan saya buat keajaiban sedikit, boleh dibantu Mas pegangin mic-nya ya. Oke, nanti Bapak Ibu ikutin gerakan tangan saya ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti semua yang diimpikan, semua yang diangankan, mudah-mudahan terkabul. Amin. Oke, yuk. Ya Pak, tangannya seperti ini Pak. Tangannya seperti ini semuanya Pak ya. Seperti ini, oke. Semuanya, oke. Oke ya. Kemudian digesek-gesekkan gini Pak. Gesek-gesekkan seperti ini. Ya, gesekkan. Lagi Pak. Gini lagi. Sambil bayangin Pak, bayangin apa gitu terserah. Gesekkan gini lagi. Apa Bu? Uang, oke. Gini lagi. Kemudian diginikan, ditiup. Bu, tiup Bu. Ini ya, nanti mintanya duit Mas, udah dikasih duit, silakan dibawa aja nggak apa-apa. Duit, iya, oke, baiklah. Tepuk tangan buat anda semuanya. Apa? Oh nanti saya sulapin sendiri nanti. Ya, oke. Sebelum saya ini ya memberi tips bagaimana cara kita closing ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana closing yang halus gitu ya. Closing yang halus, kemudian saya akan bercerita sedikit, flashback sedikit Pak. 2015 saya ketemu dengan Pak Ulum tahun berapa Pak Ulum? Ketemu tahun berapa kita? 2003, 2005. Itu saya sudah jadi artisnya di Jepara ya. Pak Ulum jadi apa ya? IO saya. Saya membuka sebuah sekolah sulap. Akhirnya setelah berjalan 1 tahun, sekolah sulap itu ini ya sepi, nggak ada kabar sama Pak Ulum sekitar 5 tahun lebih. Dari situ saya bermain di ini ya Pak ya, kalau Bapak Ibu tahu saya investasi di Bursa Berjangka Jakarta LGD, emas, investasi emas, semacam saham lah. Bermain di situ kurang lebih hampir 1 bulan. Saya loss Bapak Ibu, saya loss 1,3 M tahun 2015. Dari situ saya jatuh, hidup saya susah, semuanya susah. 2018 saya ketemu Pak Ulum, ya. Saya ketemu Pak Ulum, ditawarkan sebuah peluang bisnis dan saya nggak yakin kalau Milagros itu bisa membuat saya sukses. Saya nggak yakin karena cuma jualan air. Kapan kayanya? Saya nggak yakin waktu itu. Kemudian waktu saya diundang, saya gabung 2018 di Maribu, April. Saya gabung di situ, kemudian saya melihat orang-orangnya. Ternyata memang saya lihat sukses-sukses ya. Dari situ saya mulai mencoba sedikit demi sedikit gitu ya. Akhirnya dengan kemampuan saya, karena saya mempunyai skill ya, mungkin skill tentang komunikasi gitu ya. Saya memadukan ilmu skill itu benar. Waktu saya gabung di Milagros, saya baru join itu closingnya itu 15, 10, 15 seperti itu. Dan rata-rata betul Pak Ibu? Tapi waktu itu
itu yang saya tawarkan adalah saya meminta waktu sebentar untuk untuk ini untuk presentasi. Biar saya yang istilahnya saya yang menjelaskan produknya sebentar. Kalau misalnya bagus boleh diambil tuh satu ininya ya, satu botol. Kemudian benar waktu itu saya demokan dan alhamdulillah hebatnya Melagus itu bisa kita praktekkan langsung kan. Mau kita campur minyak dia bisa hancur, mau kita campur dengan betadine dia bisa putih. Dan itulah kekuatan Melagus. Jadi kita lihat ketika kita mau menawarkan seseorang ya, terkadang ketika kita mengajak orang secara langsung, image yang pertama kali muncul adalah MLM. Betul Bapak Ibu? Dan ketika orang sudah tahu itu MLM, orang sudah pasti males. Benar ya? Makanya kalau misalnya dokter itu tadi, saya nggak pernah menawarkan ini keuntungan secara ekonomi, tapi lebih ke manfaat dan demonya. Untuk orang saudara kita, nah ini biasanya kalau nawarin saudara kita nawarin bisnisnya Allah. Wewe durung sugih, betul Pak Ibu? Seperti itu, sama, saya juga sama. Akhirnya apa? Akhirnya saya menemukan sebuah konsep jualan tanpa disadari. Konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada orang yang sakit, dia cerita, tuh, ibuku kemarin sakit seperti ini. Kita iyain dulu. Karena ketika orang bercerita, dia akan sangat nyaman sekali ketika kita mendengarkan Bapak Ibu. Ketika dia sudah cerita, kita bilang seperti ini, oh iya, kemarin ada loh temanku minum Milagros, dia sembuh sih alhamdulillahnya. Jadi apa? Secara nggak langsung kita sebetulnya memberikan sebuah solusi. Secara tidak langsung kita menawarkan sebuah produk. Beda kalau misalnya bro, gabung di Milagros, enggak, bisnis MLM atau apalah. Tapi ketika kita ngomong, oh iya kemarin itu ibuku, bapakku minum ini itu sembuh. Jadi orang nggak merasa dipaksa, orang nggak merasa kita prospek. Kita ngomongnya gitu aja, noting tulus Pak, nggak usah nanti diagnosis, nggak usah. Besok gitu lagi dengan cerita orang yang berbeda. Pasti suatu saat dia akan terpikir, pasti akan percaya. Sebuah iklan bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar, sebuah perkataan bisa masuk ke bawah sadar ketika kata-kata atau iklan itu diulang-ulang berkali-kali. Makanya ketika kita lihat iklan Honda, dia akan diulang-ulang terus. Dan saat kondisi kita tepat, saat kita benar-benar tenang, iklan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan akan membuat sebuah tindakan bagi kita yang melihatnya. Kira-kira konsepnya seperti itu Pak. Jadi saran saya ketika Anda memang benar-benar mau menawarkan bisnis Milagros yang tanpa disadari, lebih baik pakai cara yang tidak langsung seperti itu bisa, atau kekuatan utama Milagros adalah di demonya. Itu yang paling wajib. Bisa dipahami Pak ya? Karena ketika kita ngomong, kemarin tuh temanku seperti ini dia sembuh. Dia nanti ketika mau tidur atau mau apalah pasti dia akan diangan-angan. Besok ketemu seperti itu, kita jangan teman lagi. Kemarin juga ibunya dia juga sama gitu. Artinya apa? Ketika kata-kata itu sudah kita ulang-ulang, dia akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan ketika sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dia akan menjadi sebuah perilaku atau tindakan. Tindakan seperti itu Pak. Itulah rahasia closing saya dulu ya. Karena sekarang walaupun saya sudah mempunyai banyak franchise, tapi saya tetap fokus di Milagros. Karena apa? Inilah sumber jalan saya dulu. Tepuk tangan buat Milagros. Jadi kalau kita mikirnya bonus itu kecil Pak, tapi rahasia dibalik itu tadi yang saya bilang, ada jaringan yang sangat luar biasa. Bapak bisa ketemu gubernur, bisa ketemu siapa-siapa, nanti lewatnya jalan ini tadi. Saya percaya, saya akan ketemu orang-orang besar lewat jalan Milagros. Karena saya nggak akan bisa ketemu dokter kalau saya nggak punya produk kesehatan. Betul Bapak Ibu? Itu. Makanya dari situlah kemudian saya bisa sampai ketemu orang-orang besar dan akhirnya bisa mengembangkan bisnis di mana-mana ya. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, untuk Anda semua, saran saya ketika memang tadi ya, ketika kita malas, ketika kita lagi drop atau ketika lagi loyo, saran saya adalah rubah gerak Anda. Karena dengan merubah gerak, secara otomatis senyawa di otak kita itu pun akan berubah juga. Kira-kira seperti itu. Paham Bu ya?
Sedikit ini ya Bu ya, sedikit bermanfaat ya Bu ya. Oke. Oke, kalau misalnya sedikit bermanfaat, oke, saya ingin membuka 3 pertanyaan saja, 3 pertanyaan ya. Kira-kira siapa yang mau bertanya akan saya jawab 3 pertanyaan. Setelah itu nanti akan saya close karena saya nggak akan mengajari Bapak dan Ibu semua, tapi saya memberitahu proses jalan saya dulu. Karena saya memang nggak ada pilihan. Saya yakin kalau Bapak Ibu masih banyak pilihan. Saya yakin mungkin nanti masih masih ke samping, masih tergoda yang ini. Karena masih banyak pilihan. Tapi buatlah Milagros memang satu jiwa, satu soul dengan Anda. Karena ketika memang sudah nggak ada pilihan, kita mau nggak mau makan dari situ. Sekarang pikirkan gini Bapak Ibu. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu boleh pejamin mata sebentar, boleh? Boleh, nggak apa-apa, pejamin mata sebentar. Oke ya. Bayangin Mbak, bayangin ketika Bapak dan Ibu ya, ketika Bapak dan Ibu itu nggak sukses, nggak punya materi, tidak sehat, bayangin aja Pak. Bayangin. Dan ketika Anda tidak sukses, Anda tidak makan, Anda susah, itu nggak ada masalah Pak. Tapi ingat, lihatlah ketika yang tidak bisa makan, yang tidak bisa sehat, itu adalah orang-orang yang Anda cintai. Mungkin istri Bapak, mungkin anak Bapak, atau suami Ibu. Bayangin aja. Kalau Anda miskin, Anda susah, Anda menderita, Anda sakit, itu mungkin Anda masih bisa menahan. Tapi kalau lihat anak Bapak dan Ibu tidak sukses, sakit, miskin, coba. Alasan itulah yang harus Ibu tanamkan, yang harus Ibu kuatkan di dalam pikiran Anda. Karena apa? Ketika Anda mempunyai alasan yang kuat, disitulah nanti akan ada usaha yang kuat ya Pak ya. Tapi kalau kita masih istilahnya bisnis masih udahlah besok masih bisa, kita masih sering menunda, ya pasti rezeki kita juga akan tertunda juga. Jadi kira-kira ketika kita malas, kita juga berpikir orang-orang yang kita sayangi. Ketika kita tidak sukses, siapa orang yang akan paling menderita? Jangan pikirkan kita, tapi pikirkan orang yang paling Anda cintai. Bisa dimengerti Pak ya? Oke, mungkin saya akan membuka 3 pertanyaan Pak ya. Bapak dan Ibu silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin akan saya close. Pak, MC-nya mana Pak? Ya, silahkan. Siap Mas, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari Galaksi Jepara. Saya kenal Mas Ronaldo yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, rubah gerak, kalau diperjelas Pak, rubah gerak Anda atau maksudnya kasih seperti itu ya? Ya, kalau itu Mas Ronaldo mau perjelas seperti apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan berdiri Bapak. Sebutkan nama dan pertanyaan. Ya, terima kasih. Nama saya Dimas dari Kudus. Pertanyaan saya tadi Mas Heri mengatakan sukses karena memprospek seorang dokter. Kata-kata itu banyak dokter-dokter yang diprospek. Pertanyaan saya, bagaimana kita memprospek misalnya banyak kafe atau restoran atau rumah yang bermobil, padahal kita tidak mengenal sama sekali orang itu. Bagaimana caranya? Apa kita harus merubah mental kita ataukah harus kita merubah sikap kita? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan satu lagi kesempatan untuk bertanya. Baik Ibu, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Indah dari Lombok, Jepara. Saya masuk Milagros baru kurang lebih 1 bulan. Itu karena testimoni diri saya sendiri. Dan gini Pak, di daerah saya itu banyak sekali yang menggunakan Milagros. Tapi mereka itu katanya kok enggak ada efeknya. Saya minum enggak ada hasil apapun. Nah, akhirnya saya testimoni diri saya sendiri dan akhirnya saya sukses. Saya kena gula darah itu hampir 10 tahun, tapi dengan saya seperti ini, orang tidak akan pernah menyangka bahwa saya
bukannya nggak sukses tapi belum sukses. Kebetulan saya juga bekerja. Nah, gimana sih Mas caranya meyakinkan supaya bisa istilahnya ayo melaku biar sehat. Yang dicari pertama jangan materi, saya bilang gitu, tapi cari sehat. Nah, kemarin saya juga sudah prospek ke kulit saya di rumah dekat saya. Itu gini, Mas tahu kok penjajal tak pedus nggak ada hasilnya. Nah, dari situ banyak teman saya juga yang dulu mungkin 1-2 tahun yang lalu juga sudah gabung di Milagros, tapi mereka mandek, istilahnya nggak bisa melanjutkan jalan karena mungkin kurang istilahnya kurang gerak itu tadi, kurang perpindahan gerak atau gimana, tapi banyak sekali mereka yang akhirnya mandek dan menjadi contoh. Nah, bagaimana saya bisa merubah image atau pandangan seperti itu? Itu yang saya inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, super sekali. Jadi pertanyaan plus juga ya Mas ya. Monggo Mas Roni bisa dijawab. Oke, pertama saya akan menjawab pertanyaan Pak Hadis ya Pak ya. Dengan bagaimana sih merubah gerak? Merubah gerak itu macam-macam Pak. Misalnya katakan, kadang kita itu pas lagi punya masalah atau pas mikir ditagih hutang itu kita kan melamun gitu, melamun. Dari melamun itulah kita berubah gerak, mau jalan-jalan atau yang paling efektif lari-lari Pak. Lari-lari. Karena ketika lari-lari, fokus kita akan terpecah. Kita nggak akan fokus memikir utang lagi, tapi fokus kita adalah jalan di depan kita. Itu. Dan kalau misalnya kita lagi males-malesan, jalannya sedikit, ubah jalannya yang jauh. Kira-kira seperti itu. Jadi yang penting ubah gerak. Sama ketika anak nangis, biasanya ketika posisinya duduk, kita ubah aja tempatnya, kita ubah, posisinya kita ubah. Biasanya akan berhenti. Karena apa? Ada perpindahan gerak di situ Pak. Sama ketika kita males, kita gerak aja. Lama-lama akan hilang. Kira-kira seperti itu Pak Hanif. Jadi Pak Hanif ya. Oke, untuk Bapak tadi bagaimana kita menawarkan seorang yang katakanlah orang itu sudah punya mobil padahal kita belum, gitu Pak ya? Itu kira-kira ya. Gimana? Yang tidak kenal sama sekali sama orang itu. Lebih ke marketing ya Mas ini ya. Kalau saya sih orangnya lebih cuek Pak, karena nggak ada jalan lagi Pak. Sekarang saya tanya kira-kira, Bapak saya di Milagros ada kerjaan lain nggak Pak sekarang? Ada nggak Pak? Artinya apa? Ketika ada, kita akan mementingkan sesuatu yang sudah kita jalani hari-hari. Karena apa? Sudah pasti kita dapat, betul Pak? Tapi kalau saya waktu itu nggak ada pilihan, saya waktu itu di telepon Mas Ulun benar-benar nggak ada pilihan sama sekali Pak. Akhirnya saya apa? Mau nggak mau saya menjalankan bisnis ini. Ketika kita memprioritaskan, ketika kita memprioritaskan di Milagros, maka kita akan diprioritaskan juga. Tapi ketika kita buat sampingan, hasilnya pasti sampingan, pasti keputaran buat Milagros. Jelas ya Bapak ya. Dari Itu pasti. Makanya apa? Memang dalam menjalankan sebuah bisnis, memang ini ya, istilahnya kita harus, kalau saya memang orang spekulasi Pak, saya memang udah bisnis terus. Karena ketika saya nggak ada pilihan lain, terkadang itu sukses tuh gini Pak. Kita sudah terus kita tinggal selangkah sukses Pak. Kemudian kita kayaknya nggak mungkin suksesnya, kita belok di situ. Kesalahan gitu biasanya. Dan orang-orang pintar biasanya banyak pilihan pekerjaan. Makanya tidak heran orang-orang yang dulunya nggak lulus SD, nggak bisa baca, banyak yang sukses karena apa? Nggak ada pilihan lain Pak. Yang pertama itu nggak ada pilihan lain, dan yang kedua, kalau saya cuek Pak. Dan ketika yang kita tawari itu di atas kita, saya nggak akan pernah menawari tentang materi, tapi lebih kepada manfaatnya. Karena ketika kita menawari materi, pasti nggak akan masuk Pak. Cara kita membidik itu kita udah salah. Jadi harus, kalau bisa sih kita ini kan dulu Pak, sebelum kita prospek, kita buat draft. Oh ini orang-orang yang kita tawarkan manfaatnya. Ini orang-orang yang kita tawarkan sisi bisnisnya. Ketika sisi bisnis kita nggak bisa mengangkat, ajak upline atau ajak ini yang sudah sukses. Kan banyak Pak upline di sini yang sudah sukses, kira-kira seperti itu. Jadi pahami Pak ya? Jadi lebih ke prioritas Pak. Kalau misalnya, aduh besok saya mau jualan nasi goreng aja lah, ya sudah. Hasilnya juga akan jadi yang kedua. Tapi kalau kita memprioritaskan seperti itu, memang harus berani apa tidak. Kuncinya seperti itu Pak. Kalau saya yakin saya berani, pasti akan dan kira-kira seperti itu. Jadi intinya fokus dan jadikan itu prioritas ya Mas ya. Jangan belok kemana-mana. Kalau nggak jadi prioritas, jadi yang kedua ya hasilnya Ya, kedua. sakit ya Mas ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga tadi dari Ibu Deni Jepara ya Bu ya. Ya, tadi kita harus kalau di dalam hipnosis namanya kita
Kalau di dalam hipnosis namanya kita harus menggunakan teknik Milton model. Logikanya seperti tadi misalnya. Selokan itu kalau banyak sekali apa istilahnya sampahnya, mungkin nggak kita bikin dengan satu hari kita bisa bersih. Nggak akan bersih. Tapi apa? Kita butuh sumber yang lebih besar untuk membersihkannya. Sama kalau orang inginnya cuma satu dus, ingin sembuh, ya biasanya ya mujizat gitu. Dan lagi biasanya kesembuhan itu kalau saya lebih percaya kepada sebuah keyakinan dan sugesti itu. Oke, saya ingin melakukan sampai sembuh. Karena kita afirmasi atau kita ngomong yang positif kepada air itu akan feedback positif juga. Tapi manakala kita ingin awal, kalau ini tidak akan sembuh, pasti akan sembuh. Itu sudah saya katakan pasti. Karena apa? Sebetulnya obat penyembuh dalam diri kita adalah pikiran kita. Ketika kita nggak meyakini produk itu pasti tidak akan bisa. Tapi kalau kita yakin, pasti bisa. Contohnya gini, kita mau datang ke dokter, aku nggak mau datang ke dokter, aku nggak bisa menyembuhkan. Kita percaya ke dokter B, kita datang ke dokter B. Padahal obatnya sama, cara penanganannya sama. Tapi kenapa di B lebih bisa sembuh? Karena keyakinan kita tadi, sugesti kita yang menyembuhkan. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke ya, mungkin cukup ya Pak ya. Jadi untuk mulai nanti sebelum sampai rumah posting ya. Siap. Kenapa saya jadikan MC? Karena ini prospekan saya. Ya. Oh, bukan artis itu. Siap.